Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak, ibu-ibu, jemaah rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan perintah Allah salat maghrib berjemaah dan di rumah Allah. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah yang sudah kita lakukan. Salawat dan salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah. Semoga Allah sampaikan untuk kekasihnya, junjungan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan pembahasan kita bulan lalu tentang 35 amalan yang bisa menghapus dosa. Yang pertama taubat, yang kedua istighfar, yang ketiga sedekah, dan yang keempat yaitu musibah. Kenapa kok sebegitu banyak ulama merumuskan di dalam buku ini bahwa ada 35 amal yang bisa menghapus dosa. Itu menunjukkan bahwa memang masalah dosa, maksiat, kesalahan itu harus menjadi perhatian bagi setiap seorang muslim. Dan dosa itu harus ditakuti. Di dalam hadis Nabi mengatakan perumpamaan orang mukmin dengan orang-orang kafir, orang munafik dalam melihat dosa masa lalunya itu, kata Nabi, kalau orang beriman itu, kalau dia teringat akan dosanya, maka ibaratnya kata Nabi, dia berada di bawah tebing yang tinggi. Pernah Bapak Ibu-ibu berjalan di bawah tebing, umpamanya Ngaresiano, Nah, berada di bawah itu, apa kira-kira yang ada dalam hati kita? Takut Pak ya. Takut kalau tebing yang tinggi di atas kita itu jatuh, longsor, lalu seketika kita akan terkubur hidup-hidup. Maka tentu kita tidak mau lama-lama berada di bawah tebing itu. Nah, begitu kalau orang beriman itu sudah atau baru selesai melaksanakan sebuah dosa, baik dosa kecil apalagi dosa besar. Tapi kalau orang kafir, orang munafik, kata Nabi apa? Kalau dia teringat dengan dosa, baru melakukan dosa, ibarat kata Nabi seperti
lalat yang hinggap di batang hidungnya nih. Nah, kalau lalat hinggap di batang hidung, ya paling yang dilakukan oleh orang tua adalah mengipas-kipas atau mengusir lalat itu. Artinya apa? Memandang enteng akan dosa. Tapi kita orang yang beriman itu tidak seperti itu. Walaupun ya dosa-dosa yang sudah puluhan tahun, nah, maka kita tetap ya waspada. Nah, itulah makanya ya bahwa dosa itu harus segera diminta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat yang bisa menghapus dosa-dosa manusia itu adalah musibah. Nah, musibah. Firman Allah di dalam Al-Qur'an, "Walanabluukum bisyarri wal khair fitnah." Kalian, kata Allah, akan kami uji, ya, akan kami beri musibah. Dengan apa? Dengan keburukan dan dengan kebaikan. Nah, jadi kalau begitu Pak Bu, yang musibah atau ujian itu ada dua bentuknya. Ada yang buruk, ada yang baik. Yang buruk mana itu? Di dalam surat Al-Baqarah 155. Apa kata Allah? "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Nah, musibah yang tidak kita sukai, tapi Allah memberikannya. Apa itu? Pertama, rasa takut, rasa cemas. Yang kedua, lapar, kelaparan, ya. Tapi alhamdulillah mungkin ya kita yang berada di dalam masjid ini, alhamdulillah, summa alhamdulillah, mungkin tidak merasakan ya kelaparan, ya, seperti yang dialami oleh saudara kita saat ini di Gaza. Tapi kita setiap hari Senin, setiap hari Kamis, ya puasa lapar. Nah, itu juga adalah sebuah ujian namanya. Apalagi wa naqsim minal amwal wal anfus. Tidak banyak-banyak dikasih oleh Allah harta. Ada orang memang kaya, ada pula kaya raya, ada pula kaya banget, ada pula kebangetan kaya. Ya, jadi ada yang memang kaya betul, ya. Tapi kekurangan harta, kurang. Kadang-kadang ada saudara kita kali lubang tutup lubang. Ya. Itulah memang kehidupan kurang, banyak kurangnya. Ya, itu adalah ujian. Kemudian apa lagi? Yaitu kekurangan jiwa. Nah, diambil satu persatu anggota keluarga kita, kadang-kadang amaiwa, kadang-kadang apawa dulu, kadang-kadang orang rumah, kadang-kadang suami, anak. Nah, itulah musibah ujian. Kemudian yang kelima, wassamarat. Nah, ini kekurangan buah-buahan. Maksudnya kekurangan buah-buahan ini Bapak dan Ibu, bukan seperti kita di Paramanya nih. Kalau Paramanya banyak buah-buahan ya, apalagi kalau musim. Lalu apa maksud kekurangan buah-buahan ini? Artinya orang berusaha kadang-kadang gagal panen. Petani tanam lado, tanam padi, diserang oleh hama wereng. Pokok mungkin sampai 20-30 juta, tapi gagal. Nah, itu namanya tidak panen
Itu namanya wa naqsim minas samarat. Ada orang buka usaha bisnis, buka leponasi mungkin ada, atau buka kadai, minjam PT sekian puluh juta, kontrak toko, kemudian membeli mobiler dan segala macamnya, tahu gagal, utang masih ada, ya. Nah, itu disebut dengan wa naqsim minas samarat. Itulah ujian-ujian musibah yang tidak kita sukai. Nah, sedangkan ujian musibah yang kita sukai adalah dalam bentuk itu sukses. Ada orang sukses jadi anggota dewan, jadi gubernur, bupati, wali kota, presiden, sukses. Ya. Ada ujian juga dalam bentuk kesehatan, sehat. Gitu. Orang tiap sabanta pulang balik keluar masuk rumah sakit. Tapi inyo alhamdulillah mungkinlah 60 tahun umur ya sekali baru masuk rumah sakit. Nah, sehat. Nah, itulah juga ujian dan lain-lain sebagainya Bapak dan Ibu. Nah, lalu ujian-ujian yang seperti itu apa manfaatnya bagi kita? Ya, nah, sesuai dengan tema kita bahwa ujian-ujian musibah-musibah itu akan bisa menghapus dosa, termasuk sakit Pak. Nah, sakit. Nah, mari kita lihat Pak di dalam hadis ya Nabi. Kata Nabi, ma min musibatin tusibul muslima illa kafarallahu biha anhu hatta syaukatu yusakuha. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang muslim, nah muslim nih, kecuali Allah menghapus dengannya dosa-dosanya sampai duri yang menusuk itu bisa menghapus dosa Pak. Hadis riwayat oleh Imam Bukhari. Ini pernah Ibu usuk duri Ibu? Ada kan? Ya, masih berasia apa namanya halaman, tercucuk ya tangan atau kaki. Kadang-kadang sampai bangkak, sampai benanah, ya duri. Ya, tapi ada juga orang kadang-kadang gara-gara itu bisa sampai meninggal dunia. Itu nah, duri kan kita itu musibah. Tapi apa? Tusukan duri itu bisa menghapus dosa. Nah, jadi tidak ada yang sia-sia ya, tidak ada sia-sia. Pokoknya awak kalau tersusuk duri itu baca astagfirullah. Kalau alhamdulillah banyak Ustaz. Baik dah. Ya, alhamdulillah. Bang kalau alhamdulillah baca ya dengan tertusuk duri ya dosa awak diampusi. Itu Nabi mengatakan yang kecil tuh. Hadis yang berikutnya kata Nabi, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hamin wala hazanin wala aza wala ghammin hatta syaukah yusakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Tidak ada seorang pun yang menimpa, tidak ada sesuatu pun yang menimpa seseorang muslim, orang beriman, baik berupa letih, letih dia apa Pak? Letih dia berkarajo, letih dia berusaha, kan itu kan. Pagi lah keluar, sore pulang, macam-macam profesi karajo kan itu kan. Ya pasti ada letih lelah. Tapi letih lelah itu kalau ikhlas nawaitu adalah ibadah, maka letih itu menjadi ibadah dan menghapus dosa. Nah, jadi berarti Pak Bu, kita diajar oleh agama kita, oleh Nabi kita, giat gitu, rajin gitu, ya rajin bekerja ana bisa nawak kerjaan itu. Tidak boleh maleh-maleh, tidak boleh manong-manong gitu.
Saya lihat Pak Bu, mantan Perdana Menteri Malaysia ya, Dr. Mahathir Mohamad lah 100 umurannya gitu. Nah, masih bisa aja bersepeda selama 60 menit. Ya. Istrinya 99 umurnya itu. Ya. Ya, beda 1 tahun itu. Masih sehat Pak. Ada di YouTube itu nenek-nenek entahlah barau umur itu. Kerajonya masih produktif kerajonya itu memotong rumput itu, pakai potong itu. Jadi ada di YouTube itu. Udah contoh kan? Masih energik maksudnya, masih produktif. Jadi jangan sampai apa ngata ambokolah lagahat, nah itu. Ya, amboko lalamah, enggak semangat itu. Ya, apalagi di usia yang sudah lansia, enggak semangat itu penting. Maka Nabi mengajarkan pada kita suatu doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lemah. Kalau ajzi itu artinya semangat tinggi tapi fisik ya tenaga kurang. Minta supaya apa? Kalau semangatlah tinggi kue, kadang-kadang tenaga itu menjadi kue. Itu semangat sampai 5 kata orang itu. Nah, ya. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasali, dan aku berlindung padamu dari sifat malas. Malas itu apa? Malih kebalikan tadi. Badan lai sehat, lai kue tapi semangat lamah. Aku paling mabayo kok kasal. Jangan lagi lo nama cucu saya nama anak anca nek. Agak nama Muhammad Kasli. Muhammad Kasli gitu. Itu Muhammad Pamaleh. Pamaleh. Ya, jadi Kasli itu Pak. Nabi mengajar para kita supaya jangan sampai dihinggapi penyakit kasal itu. Kasal. Kusala, yang kusala itu orang munafik. Ya, orang munafik itu mereka sholat dalam keadaan kusala, malih bisa dilihat dari fisiknya. Pemelatan tangan kadang-kadang tidak itu. Itu malih sholat namanya itu. Sholat itu mantap itu kan. Takbir antara yujin tidak sebetulnya. Ya kan, takbir itu, itu orang munafik itu melapen utang saja. Jadi sifat malas Bapak. Kemudian kata Nabi tadi, hadis tadi, tidak ada suatu menimpa seseorang berupa letih, sedih, sadih. Kadang-kadang tiboso perasaan sadih anda Bu, sedih. Sedih kenapa? Mungkin dikecewakan. Sedih kenapa? Dikhianati. Atau sedih mungkin adonan hilang. Ya, sedih itulah memanglah manusiawi itu. Ya, nabi-nabi pun juga ya mengalami sifat sedih. Ya. Tapi sedih yang mana yang bisa menghapuskan dosa adalah sedih karena dapat musibah. Ya, apa musibah? Kalau terumpa Jepang hilang di musaji, sedih Bu. Ada yang sedih kan ada? Sedih. Ada kucing anggoranya hilang, sedih jo. Apalagi kalau barang yang berharga hilang, dicopet, ditipu oleh orang, sedih Pak. Ya, sedih itu Pak, itu bisa menghapus ya dosa. Duka, sedih, duka. Kalau duka, mana tuh? Lebih dalam lagi itu, berduka. Ya, lebih lebih berat. Apalagi kesusahan sampai kesusahan, susah Pak itu. Kadang-kadang dalam hidupku banyak susahnya, itu. Memang ya, latar kabun atau bahkan antabak kata Allah. Perjalanan awakku mendaki itu, ya satu tingkatan. Ya susah.
Ndak ada nan mudah. Kalau ada orang ya gampang saja berurusan gampang, ya gampang peti banyak. Ada orang urusannya gampang, kenapa? Karena koneksinya banyak. Tapi ada orang tertentu susah bukan main. Ya mau putar-putar dulu itu, cari ke sana, cari ke sini dulu, itu. Tapi orang-orang yang susah seperti itu kata Allah, ya ulaika humul muflihun. Ula itu orang itu. Jadi ula itu mau panjang atau ula kan panjang ini. Ya. Nah, itu kesusahan, susah hidup. Dan hidup itu memang apa? Kita rasakan kalau sanang susah dunia itu, tidak ada tantangan. Susah itu, susah itu membuat akal pikiran waputar, membuat orang kadang-kadang harus kerja keras banting tulang itu susah. Jadi Pak, dari daerah negara-negara yang negaranya gersang, itu apa? Justru banyak maju-maju, yang maju nak. Pokoknya seperti di Italia itu kan banyak bebatuan. Tapi apa? Berpikir orang situ sehingga nyubit batu-batu itu menjadi keramik. Keramik. Ada negara di Yunani itu negara-negara gersang juga tuh, tapi lahir di situ para pemikir-pemikir, filosof itu. Ya, di Yunani itu. Ya. Negara-negara Arab coba Bapak. Ya. Timur Tengah kan itu. Kalau Pak Ibu payah haji umrah kan itu. Kalau dari Madinah ke Mekah kan itu. Suakida batu itu. Tapi apa? Tapi itu membuat ya masyarakatnya, pemerintahnya berpikir ya, sehingga menjadi negara yang makmur. Tapi intinya Pak Bu, bahwa kalau susah mendidik anak, ya, susah mengendalikan hawa nafsu, kan, susah mengatur bawahan, kesusahan itu ternyata bisa menghapus dosa. Siang itu Nabi kita mengatakan seperti itu. Sampai duri yang menimpa pun kecuali Allah hapuskan dosa-dosanya. Duri kan paling gede itu. Yang paling kadang apa tadi? Itu kan, yaitu letih. Letih. Orang kadang-kadang adalah panik bakar ajo, takaluk sekali. Ya duduk sebentar takaluk. Ya, dima duduk takaluk. Kenapa? Kecapean, keletihan. Gitu. Itu apa? Akan menghapus dosa. Berikutnya kata Nabi juga, ada sahabat katanya dakhaltu ala Rasulullah. Aku masuk kepada Rasulullah, maksudnya menemui Rasulullah dan beliau dalam keadaan sakit keras. Itu di akhir-akhir Nabi. Nama sahabat itu adalah Abdullah. Jadi waktu Nabi sakit keras, nyopai membezu ya Nabi. Sakit keras Nabi. Lalu saya katakan, wahai Rasulullah, engkau menderita sakit keras. Gitu. Ya. Lalu Nabi menjawab, ya, kata Rasulullah. Rasa sakit yang saya alami seperti rasa sakit yang menimpa dua orang di antara kalian. Itu Nabi kita yang tercinta itu sakitnya itu kalau dibandingkan sakit itu sama jos dua orang sakit itu yang dialami Nabi. Awak sakit seorang itu. Kalau sakit dua orang dialami Nabi kan barek sakit yang dapat. Itu karena memang kata Nabi itu asyadul bala al anbiya wal aulia. Nampal yang barek cobaan itu adalah para nabi-nabi. Ya Bu. Mulai dari Nabi apa Bu? Nabi Adam barek cobaannya Pak. Cobaan Nabi Adam nampal yang barek apa namanya? Cobaannya waktu Nabi Isra dan Mi'raj. Dicaliak dari Nabi Muhammad ada seseorang berdiri di tengah-tengah, sebelah kanannya banyak manusia, sebelah kirinya banyak manusia.
Lalu bertanya Nabi kita kepada malaikat, siapakah itu wahai Jibril? Bah itu, karena ketika orang itu mencalik ke kanan nyo galak, nyo gembira. Ketika mencalik ke kiri sedih. Siapa itu? Nah, kata Jibril, itu adalah Adam. Bah mangko ketika mencalik ke suwuk nyo galak senyum, karena yang sebelah suwuk nan banyak itu adalah keturunannya yang akan masuk surga, yang taat. Ketika mencelek kaki ida sedih, itulah keturunannya juga yang akan masuk ke dalam neraka. Itu ujian tuh Pak. Itu ujian dalam oleh Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu paling banyak ya cobaannya. Buat pisah jo Siti Hawa bara puluh tahun lah mau enggak. Ya, paling berat itu berpisah. Kemudian anaknya ya melakukan pembunuhan. Ya si Qabil membunuh Habil. Adam, Idris mode pulau cobaannya. Nuh mode itu pulau cobaannya. Sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau wak banimbang dia dapat dia gewak dia Allah musibah ujian itu rasanya masih ketek dibanding dengan anak-anak Nabi. Aja nih banding dengan Nabi Ustaz itu. Ya, jangan sampai bilang Nabi awak kok ndak Nabi doh. Nah, kalau awak membantah seperti itu berarti awak ndak mau mencontoh Nabi. Kalau ada Ustaz ada buya macam gini Pak Bu, Nabi itu sabarnya, Nabi itu penyantunnya, Nabi pemurahnya, warna Nabi dosa itu. Nah, berarti orang tidak mau contoh Nabi namanya. Ya, mau contoh Nabi ya betul. Kenapa? Nabi itu kan manusia. Nah, manusia Nabi itu. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nabi-nabi itu adalah dari kalanganmu sendiri, manusia maksudnya. Makan, minum, sedih, gembira, takut. Nah, itu adalah pakaian manusia pada Nabi itu Bapak. Jadi Nabi mengalami sakit yang beratnya 2 kali lipat. Nah, lalu apa kata sahabat tadi? Seperti rasa sakit 2 orang. Saya katakan, apakah karena engkau mendapatkan pahala 2 kali lipat? Nah, lalu kata Nabi beliau menjawab, yo, memang demikian. Tidak ada seorang muslim pun yang tertimpa suatu yang baik terkena duri ataupun lebih ringan daripada itu, kecuali dengan Allah menghapus dosa-dosanya sebagaimana pohon menggugurkan daunnya. Gadang ujian cobaan, gadang pula ampunannya. Ketek ya ujiannya, ketek pula. Jadi sesuai dengan kadar daripada ujian dan cobaan tadi itu. Jadi Bapak Ibu, ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga dari Aisyah. Nabi berkata, la tusibul mu'mina syauqatun fama fauqaha illa qassallahu biha fi khati'ati. Tidaklah seseorang ditimpa satu musibah, terkena duri maupun yang lebih ringan daripada itu, kecuali Allah akan menghapuskan kesalahannya. Apa kok duri ke duri sersiko saat ada ya duri ke duri Nabi pun ya nangkete duri karena memang paling ngaco kadang-kadang kena duri kan enggak kena duri kok. Nah, tetap mendapatkan ya balasan. Hadis berikutnya kata Nabi kepada seorang sahabat, wahai Ummu Sa'ib, kenapa kamu merintih? Dia ada seorang sahabat merintih. Merintih itu, Bu? Merintih. Nah, mungkin kesakian atau apa. Lalu Ummu Sa'ib menjawab, aku sedang demam. Demam menggigil. Kalau demam dari itu. Aku sedang demam ya Rasulullah. Kata Rasulullah, semoga Allah tidak memberkahi demam. Aku sedang demam, semoga Allah tidak memberkahi demam. Rasulullah bersabda,
Rasulullah bersabda, jangan kamu mencela demam. Rupanya ini demam itu, tidak tahunya. Ya, jadi nyanggap demam-demam itu biasa saja. Kata Rasulullah, jangan engkau cela demam itu. Jangan cela demam. Kamu mencela demam. Karena apa? Ia bisa menghilangkan dosa manusia sebagaimana pandai besi menghilangkan karat besi. Jadi kalau sakit, Pak Bu, anak sakit kaki, ya tanda itu. Nggak boleh apa namanya itu mengeluh-ngeluh. Kok kaki, kok sakit kasaki ya tadi Pak. Ya kan, sakit gigi itu, sakit di UBI kan itu kan. Jangan sampai sesekali ya mencela sakit. Gitu. Karena sakit dari Allah. Sakit UBI. Cepat sakit itu kan itu kan. Kusuk kaki sehatlah kaki kan gitu. Ya kan, pai berubah ya, pai ubah. Kullu da'in dawaun kata Nabi. Setiap penyakit ada ubahnya, ya. Ilal maut kecuali mati. Aduh, mungkin Bapak Ibu banyak mendengar, ada mengalami. Ya, ada orang kadang-kadang sakit, lawa puta-puta dulu. Ya, di Padang Panjang kok lihat dojo informasi dari orang ube makan. Ya. Pailonya mungkin ke Bukit Tinggi sampai ke Padang segala macam. Tapi apa? Akhirnya kadang-kadang ube itu balik yo di deketnya. Ya, ube-nya sederhana kadang-kadang itu. Ambon tidak mempromosi enggak doh. Cuma kadang-kadang di radio aja itu. Radio kan segala penyakit sehat, ada testimoninya gitu. Dan terus katanya apa? Susu kuda liar gitu. Susu kuda liar itu. Iya. Apa? Susu kuda liar itu. Ya macam. Mudah-mudahan itu tidak bohong orang tuh. Ada testimoni diwawancara itu. Ada orang dari kaki Gunung Merapi itu, ambolah sakit modeko. Mendengar Bu di radio, ya susu kuda liar, sehat katanya itu. Sehat. Ya Bu. Memang yo di Amerika itu di daerah orang-orang koboi itu, bang kokok kuenya katanya itu. Minumnya itu baju itu, susu kuda liar itu. Susu kuda liar itu. Boleh mau coba susu kuda liar itu Bu. Sakit itu. Lu mau coba penyakit le, lu mau coba le tadi. Ada orang sehat, tapi apa yang penting Pak? Usaha Pak. Usaha tadi kan. Jadi itu. Jadi Pak Bu, itu kata Nabi kita tadi. Kemudian yang berikutnya dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga, tatkala turun firman Allah, barang siapa yang berbuat kejahatan niscaya akan diberi balasan atas perbuatan jahatnya. Surah An-Nisa kan itu. Ayat ini berat dirasakan oleh kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW bersabda, sedang sajalah dan berusahalah, karena setiap musibah menimpa seorang muslim sampai duri yang mengenai akan menjadi penghapus dosanya. Bapak dan Ibu, itulah diantara hadis-hadis ya, yang memberi motivasi kepada kita bahwa musibah itu ya adalah sebagai pelepur, penghapus dosa. Kemudian bagaimana cara menghadapi musibah? Itu kan itu. Cara menghadapi musibah. Tadi dalam ayat 155, allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Wabasyiris sabirin dulu, wabasyiris sabirin. Pertama sabar. Jadi apapun musibah, baik yang baik maupun yang tidak kita sukai, pertama sabar dulu. Sabar. Kalau rasa takut-takut, sabar, Pak. Ya, kalau kelaparan, sabar. Ya, kekurangan harta, sabar. Sabar itu artinya apa? Tahan diri. Tahan itu apa? Tahan diri. Ya. Kalau meninggal orang yang kita cintai, keluarga kita, itu apalagi sabar. Gagal usaha kita, tidak panen, perlu sabar. Ya, sabar dan tawakal. Awak harus beraja loh Pak Bu, mungkin ke petani lah gitu Pak, petani.
Saya lihatlah petani-petani, ya Bu ya, sudah nyo cucuan banyak tuh, sudah nyo cucuan pokoknya bibit kopi, bibit pisang, aleh jaguang segala macam, dah itu. Sabarnya. Kalau ndak sabar Pak, mungkin sekali sehari nyucuki ya balik apa tuh? Nyucuki itu apa namanya? Oh, rumpun apa tadi itu, balik itu. Lei jalan ndak urek kok. Lei jalan ndak urek. Tapi Pak, sudah cucuan, ya, berah. 3 minggu nampak. Jaguang kacang dimasukkan ke dalam apa tanah itu. Berapa lama itu Pak? Sebulan ya? Mulai. Kalau tidak sabar Pak itu, buka lah. Itu tidak sabar Pak. Jadi belajar kepada petani model itu. Nah kok kalau petani kok dapat nak hujan tiap sebentar nak, dapat hujan tiap sebentar. Nah sabarnya, sabar, ndak minta baru capek lah ya Allah turun hujan gitu, tapi turun ya Allah hujan, ndak boleh itu, ya sabar dan tawakal. Jadi sabar Pak. Mendapat nikmat ya ujian dalam bentuk sehat, sabar juga. Banyak pitih tinggi pangkat jabatan sukses Pak, sabar. Banyak pitih bahasa sabarnya. Jangan pitih itu diambur-amburkan. Kalau tidak sabar, orang banyak pitih, orang kayu, itu payah nanti, tanyanya orang bukan nanti. Dan banyak potensi dosa. Orang kalau banyak pitih, Pak, banyak panganannya, Pak. Ya panganannya, enggak. Kok payah raunnya, umpamanya ke Thailand lah. Ya sampai ke raun ke Thailand, itu banyak pitih. Tapi kalau ada sabar, ada iman, itu maka ke Thailand. Ya, rancak ke Makkah Madinah lah. Saya ke Makkah Madinah lah Pak. Mengas tuh, pai haji, pai umrah. Kalau ada Pak ibu-ibu nangkap pai umrah sama Ambo, boleh sama Ambo. Nah, seolah akhir tahun 2020 sama-sama Pak. Ipadu ambil pimpitih ke luar negari tidak sabar. Karena Allah mengecekkan, ya Allah itu kaura orang nan banyak pitih ya, tidak seluruh banyak pitih kan. Ya, wa iza aradna ya anuhlikal qura. Apabila kami ingin menghancurkan sebuah negeri. Ya, lalu apa? Amarna mutsrafiha. Kami perintahkan kepada orang-orang yang kaya-kayanya. Lalu apa? Fafasaku fiha, tapi mereka menolak, menentang. Lalu fadamarnaha tadmira, kami hancurkan negeri. Itu makanya orang kalau kayu itu sabar itu banana perlu dalam dirinya. Ya, sebab orang banyak pitih bisa apa saja lakukan, bisa apa saja nyobuet, ya kan? Kalau nyobuet kasino umpamanya di Parambanjang kucing, enggak. Itu bayu terus itu. Nah, disitulah perlu sabar. Pemimpin harus sabar menghadapi bawahan rakyatnya. Enggak, kok dikritik pemimpin terima saja. Nah, sabar Pak itu. Kenapa? Karena pemimpin itu kan ibarat pepatah orang tua Pak. Ya, ditinggikan sarantiang. Ya, didulukan salangkah. Jadi sabar. Yang kedua, kalau mendapat musibah Pak, apa lagi? Yaitu zikrullah. Zikir. Ingat, kalau dapat musibah, tetap zikir kepada Allah. Ya, jangan sampai lupa berzikir. Karena orang yang dalam keadaan ditimpa musibah itu gampang rentan dengan rayuan iblis itu. Itu makanan empuk tuh Bu. Bu, makanan empuk iblis orang-orang yang dalam keadaan musibah itu. Nah, orang dapat musibah itu orang mana-mana enggak. Mana-mana masuk setan itu. Ya kan? Maka terjadilah ada orang yang stres, ada yang bunuh diri kan itu kan. Kan kita baca berita kan di Permanjang, terjadi kasus itu kan itu. Itu menunjukkan Bapak Ibu bahwa apa namanya itu kerapuhan iman gitu. Kalau iman rapuh, gampang dipecah oleh
oleh iblis itu. Maka perkuat iman. Ya, itulah zikrullah. Kadang-kadang orang mendapat musibah, sembahyang, kadang-kadang tinggal kan itu. Alasan, bang apa? Yo, orang musibah. Justru di saat dalam keadaan musibah itu dekatkan diri kepada Allah. Ingat pada Allah. Ya, ingat Allah. Zikir. Kalau dapat nikmat, apalagi zikir, ingat. Ya harus ingat. Iku ambo sehat karena Allah. Banyak pitih karena Allah. Sukses karena Allah. Bukan karena pintar, karena hebat, banyak kawan, ya, karena pandai berbicara, diplomasi, tidak. Tapi apa? Karena adalah biiznillah. Biiznillah. Nabi Isa alaihissalam ya bisa menyembuhkan orang yang buta, bisa menghidupkan orang yang mati. Ujung-ujungnya apa? Biiznillah. Inilah. Nabi Sulaiman alaihissalam kekayaannya itu begitu banyak, kekuasaannya begitu kuat. Ujungnya apa? Ya biiznillah. Tapi beda dengan Korun. Korun ketika memamerkan kekayaannya, lalu dilihat oleh orang-orang miskin, ditanya, dari mana engkau dapatkan ini, wahai Karun? Bagaimana cara engkau mendapatkan ini? Apa jawabannya? Wa ma utitu ala ilmin indi. Ya, ini adalah karena kehebatanku, ilmuku. Tapi kalau Sulaiman tidak, haza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Jadi yang kedua zikrullah. Ya. Yang ketiga, dalam menghadapi musibah itu perbanyak doa. Doa apa, Bu? Kalau ditimpa sakit kan itu kan, perbanyak doa. Bahkan orang yang sakit itu, Pak, itu doanya makbul itu. Ya, makbul itu. Makanya para ulama-ulama dulu, orang salafus saleh dulu, ya, ini meminta doa ke orang-orang sakit. Ya kan? Biasanya awak kan enggak, Pak mencari orang sakit, awak doakan. Tapi Pak, justru awak minta pula, tolong doakan ambo yo. Walaupun tidak pandai mengecek, tapi apa? Nyudanga kan. Minta awak doakan, nyola lah sakit kareh tidak. Semoga Bapak tahur insyaallah kan itu. Insyaallah ya bersih kan itu kalau awak mencari orang sakit. Tahur insyaallah. Jadi tanya lo bahan aku sakit mau deko lo macam nah. Aku kalau mau deko ambo patang yang mencari orang seperti itu matinya. Itu enggak sunnah namanya itu. Ya. Kalau mencari orang sakit itu cik saja lah tahur insyaallah, bersih insyaallah. Sudah tuh Pak, baru tolongnya doa ambo yo, mudah-mudahan ambo sehat-sehat dulu. Didoakan oleh orang yang sakit, orang yang lemah, doanya mustajab. Ketika dapat nikmat Bapak Bu, banyak doa. Banyak doa. Doanya kalau dapat nikmat, piti banyak, badan sehat, pangke naik, ya, jabatan tinggi, anak-anak sukses. Maka doanya apa? Doakan, ya Allah, dan sampai nikmat itu menjauhkanku darimu ya Allah. Itu niatnya. Ya, niatkan. Anak-anak pak, cucu pak, ibu-ibu sukses, doakan. Mudah-mudahan anak-anak cucu ambo semakin dekat kepada Allah dengan nikmat yang diperolehnya. Ya kan? Ambo berkenalan seorang bapaknya bercerita anaknya 10 orang menjadi 10 sukses ya. 10 orang. Ya, ada dokter, ada anggota dewan, ada miliarder macam. Tidak ada yang gagal. Ya kan? Tapi apa? Dari Allah semuanya. Doakan. Jadi doa Pak, berdoa. Doa. Tapi ilmu doa. Ya. Apalagi kalau dalam keadaan bermusibah doa. Doa kalau dapat dalam musibah. Ini dapat Bapak Ibu doa kok itu. Kalau dapat musibah doanya Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan
wakhluf ha bu ya wakhluf li ya khairaha. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, agi ambo pahalo musibah tadi. Di samping mampu dosa, dapat pahalo. Tu Pak. Jangan keluh kesah, jangan mengeluh-ngeluh, ndek apa macam gitu. Ya. Ganti dengan yang lebih baik. Ganti dengan baik. Kok hilang terompa ya? Minta mudah-mudahan diganti dari Allah ya dengan yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu kan ada cerita ada kejadian yang baru di Demak itu kan. Di Demak atau seorang guru madrasah inyo didenda diminta oleh wali muridnya 25 juta Pak. Bapak itu guru madrasah kok dibayar de anak murid jo terompa. Kan apa pecinya kok sampai terjatuh. Lalu banyak tanpa anak tadi. kurang ajar nama itu ya. Nyobai guru itu dengan terompaan itu marah guru tadi, lalu melapor ke amaknya, oleh amaknya lapor ke polisi, dituntut berapa 25 juta bayang Bu, 25 juta apa ada sepedanya, sepeda dijualnya, tapi apa yang terjadi Pak Bu? Ternyata sengsara membawa nikmat. Bagarudu orang datang ke rumah itu. Akhirnya pada dibalikan sepeda motor baru dan dia hadiah umroh. Sebelum itu kan ada dulu kan, ada orang menjual es kan itu kan, menjual es dihina oleh seorang seorang penceramah itu, ya dihina kan. Akhirnya datang orang ke situ ini. Jadi yang penting sabar itu, gitu ya. No, janji Allah itu bahwa orang-orang yang sabar dalam menghadapi musibah tadi akan diberi balasan. Itulah Pak Bu, ya karena itu pakaian hidup aku, ya bahwa hidup aku seperti roda pedati, ya sekali naik, sekali date, sekali turun. Kadang sehat, kadang sakit dan macam. Nah, itu gunanya perlu pertahanan. Yaitu sabar. Yang kedua perbanyak zikir, kemudian perbanyak doa, dan sampai perbanyak istighfar. Itulah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Banyak maaf apabila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.